ini aku akan ngebahas istilah-istilah yang biasa disebut dalam berhidroponik dari A sampai Z. Yang pertama, aerator adalah alat yang berfungsi untuk memperbanyak oksigen di dalam air. Contohnya seperti ini. Aeroponik. Aeroponik adalah sistem hidroponik yang menggunakan cara penyemprotan nutrisi ke akar tanaman langsung. Kokopit. Kokopit adalah salah satu media tanam yang berasal dari serabut kelapa yang sudah dihaluskan. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan kokopit sebagai media tanam, harus mencucinya terlebih dahulu karena kokopit mengandung zat tanin yang bisa menyebabkan sayuran menjadi pahit. Sebenarnya sayuran pahit itu banyak sekali faktornya. Contohnya seperti selada. Jika ppm selada itu lebih tinggi dari porsinya, bisa menyebabkan rasa pahit. Air yang ditandun itu terlalu panas, itu juga bisa menyebabkan pahit. Dan banyak hal yang bisa menyebabkan sayuran pahit, salah satunya yaitu kokopit yang tidak terlebih dahulu dicuci. Gitu. DFT atau singkatan dari Deep Floating Technique. Sistem DFT ini biasanya menggunakan pipa paralon. Karena keuntungan dari sistem DFT ini menghemat listrik, karena pada saat listrik mati, air yang berada di pipa paralon itu masih menggenang setengah, jadi akar masih bisa bertahan menggunakan air yang ada dalam sisa genangan itu. Tapi dibersihkannya itu nggak simple seperti NFT. Ingat loh ya, susah bukan berarti tidak bisa untuk dibersihkan. Dibersihkannya itu nggak simple seperti NFT. Dissolve oksigen terlarut. Etiolasi adalah tanaman yang tumbuh secara tidak wajar dikarenakan kurang sinar matahari. Jadi buat teman-teman baru atau akan memulai berhidroponik, sedikit saran, ketika pada saat semai hari pertama atau kedua, teman-teman cek dulu deh tanamannya itu sudah pecah benih atau belum. Kalau sudah pecah benih, disarankan untuk bisa dikasih sinar matahari tapi secara tidak langsung. Karena kalau tidak dikasih sinar matahari pada saat benih pecah, akan mengakibatkan etiolasi atau sama dengan kutilang, kurus tinggi langsing. Kalau misalkan udah ekstrim, tingginya sudah mencapai satu ruas jari ini, itu udah nggak bisa dipakai lagi karena tuh jatuhnya jadi microgreen. Batangnya tinggi tapi daunnya kecil-kecil. Kalau misalkan teman-teman udah terlanjur benihnya kayak gitu, ya udah di stop aja, ganti benih baru. Benih yang etiolasinya udah ekstrim itu lebih baik dibuang. Evaporasi, penguapan air karena sinar matahari. Jadi evaporasi ini biasanya terjadi pada siang hari ketika suhu greenhouse atau suhu ruangan itu sudah terlalu panas, maka sayuran itu otomatis lemas, jadi kayak layu gitu, tapi bukan berarti mati. Pada saat suhu ruangan kembali stabil, sayuran itu akan segar kembali. EBB and flow, ini juga termasuk salah satu sistem hidroponik yang menggunakan
sistem pasang surut air, vertigasi. Vertigasi ini juga termasuk sistem hidroponik yang menggunakan sistem tetes. Sering banget digunakan menggunakan Dutch bucket, seperti untuk tanaman melon, tomat. Fungisida itu obat pembasmi penyakit jamur pada tumbuhan. Floating Rough Technique, buat teman-teman pasti ini udah nggak asing lagi. Floating Rough Technique itu sama dengan rakit apung. Greenhouse pasti teman-teman udah gimana ya, udah familiar banget sama kalimat greenhouse ini. Greenhouse adalah rumah yang transparan, tembus cahaya untuk budidaya tanaman. Banyak yang beranggapan bahwa bertanam hidroponik itu harus ada greenhouse, harus tertutup. Nyatanya banyak kok yang teman-teman online itu yang bertanam hidroponik, memulai langsung dalam skala besar itu tidak menggunakan greenhouse. Dulu sebelum saya belajar hidroponik, saya pikir greenhouse itu hanya berfungsi untuk terhindar dari hama, tapi itu ternyata salah, guys. Jadi fungsi greenhouse ini sendiri adalah untuk mempermudah petani memanipulasi kelembaban dan suhu ruangan greenhouse agar suhu ruangan greenhouse agar tanaman ini lebih nyaman gitu. Dan banyak kok, maksudnya ada dapat beberapa cerita juga mereka yang menggunakan greenhouse ya tetap aja hama masuk gitu. Guli atau talang. Nah, dalam sistem NFT itu biasanya tempat tanaman itu disebut guli atau talang. Cuman talang dulu kan biasanya cuma lurus lempeng aja gitu kan. Nah, sekarang tuh udah ada banyak versinya kayak gini. Humidifier, alat pembuat kabut. Jadi alatnya tuh kecil, apa ya namanya, bahasa gampangnya tuh sprayer gitu. Humidifier itu biasanya nggak manual, kebanyakan ada sih yang manual, cuman kebanyakan teman-teman yang berkebun di dekat area yang aku tahu itu dia otomatis biasanya kalau nggak disambungin sama alat ukur suhu dengan timer. Kalau timer teman-teman pasti udah tahu lah ya, jadi diatur jam berapa dia harus nyala dan jam berapa dia harus mati. Jadi berapa menit gitu dinyalain, terus berapa jam dimatiin gitu kalau timer. Umumnya gitu. Terus ada juga yang disambungin ke alat pengukur suhu. Jadi kalau misalkan suhu area greenhouse panas atau lebih dari 30 derajat, kalau di Jawa mungkin lebih dari 30 derajat itu udah panas, tapi untuk di Batam ini panasnya itu bisa sampai 40 ke atas. Ekstrim ya. Jadi ya mungkin suhu normal kebun biasanya itu 32 sampai 36. Itu masih normal. Tapi kalau udah di atas 36
humidifier itu otomatis nyala gitu. Tapi kalau musim mendung itu otomatis mati sendiri. Ya namanya juga kan diatur sama suhu. Humidity yaitu kelembaban. Nah, alat ukur humidity biasanya itu gabung sama alat pengukur suhu. Jadi kalau misalkan suhunya berapa derajat Celcius, humidity-nya tuh ada di bawahnya berapa persen nih. HSS, hari setelah semai. Banyak banget orang yang bingung dan ketuker sama HSS, hari setelah semai, dengan HST, hari setelah tanam. Nah, nanti penjelasannya baca sendiri ya. Insektisida. Insektisida itu obat pembasmi hama serangga. Insektisida atau pestisida biasanya orang tuh jarang yang memperhatikan label pada kemasan pestisida itu sendiri. Dan sedikit saran lagi, jika teman-teman menggunakan pestisida kimia tapi masih dalam ya kandungan safety gitu, disarankan menggunakan pestisida yang berlabel hijau. Kutilang, kurus, tinggi, langsing. Mungkin penjelasannya udah saya jelaskan tadi di etiolasi, itu sama aja kok. Metan. Metan itu singkatan dari media tanam. Teman-teman owner pasti udah tahu kan, metan media tanam yang digunakan dalam berhidroponik itu banyak, kayak rock wool, busa, terus ada yang arang sekam mix kokopit, ya kan? Jadi buat teman-teman yang lebih tahu banyak metan, boleh teman-teman komen di bawah ya. Modul perangkat sistem hidroponik, pasti teman-teman udah tahu lah ya. Perangkat hidroponik itu kayak NFT, DFT, rakit apung, dan lain sebagainya. Lalu netpot. Netpot itu pot kecil untuk tempat tanam sebelum dipindahkan ke sistem. Seperti NFT, DFT, wick, dan ada juga loh rakit apung yang pakai netpot. Jadi buat temen-temen yang pernah lihat rakit apung pakai netpot, bisa komen di bawah ini. Oke? NFT, Nutrient Fill Technique. NFT ini biasanya menggunakan talang, dan kelebihan dari NFT ini mudah pada saat pembersihan, dan kekurangannya adalah gak bisa tahan lama. Jadi untuk skala hobi disarankan untuk menggunakan sistem DFT. Untuk NFT saya sarankan sih jangan, karena sistem NFT ini kalau mati lampu ya udah kelar, karena aliran air yang ngalir ke talang itu tuh kecil banget, tipis banget kan, film kan tipis. Jadi kalau suhunya panas itu mudah banget bikin akar kering. Jadi untuk teman-teman yang baru skala hobi kecil-kecilan, disarankan lebih baik menggunakan DFT, karena pada saat mati listrik sejam 2 jam aman itu. Nutrisi. Nah, ini adalah hal yang paling utama dalam menanam hidroponik. Itu sumber makanan bagi tumbuhan yang terdapat dua bagian, mikro dan makro. Dan keduanya tuh nggak bisa dicampur tanpa campuran air. Biasanya lebih dikenal dengan A dan B. Kayak gini.
pH meter, yaitu alat untuk mengukur kandungan asam atau basa pada larutan. ppm, part per million per lit, yaitu media tanam yang berasal dari batuan vulkanik. Tesnap itu pestisida nabati. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu kalau atau beranggapan kalau pestisida itu semuanya berbahaya, enggak kok teman-teman. Ada pestisida yang enggak berbahaya, yaitu ya pestisida nabati. Pestisidanya itu terbuat dari bahan-bahan alam, contohnya kayak fermentasi kulit bawang, terus ekoenzim. Aman kok untuk sayuran dan untuk kita juga. Jadi kalau misalkan ada sayuran yang free 100% pestisida, itu diragukan sih menurut aku ya, karena apapun itu jenisnya, pestisida tetaplah pestisida walaupun ada yang nabati atau kimia. Rockwool adalah media tanam yang terbuat dari batuan yang sudah dipanaskan lalu dibentuk seperti busa. Ya, teman-teman pasti sangat familiar lah ya sama rockwool, karena untuk yang baru memulai pun pasti media tanam yang dicarinya itu pasti rockwool dulu yang utama. Sekam bakar. Seed, benih atau biji. Simat, sinar matahari. Sprout sama dengan berkecambah atau pecah benih. TDS meter atau EC meter, yaitu alat ukur kepekatan atau kadar ppm. Simple, bahasa sederhananya yaitu alat ukur untuk mengetahui kadar atau porsi nutrisi sesuai dengan jenis tumbuhannya, dengan jenis sayurnya. Contohnya kayak selada itu harus 700 sampai 800 ppm. Terus kayak sawi-sawian itu 1100 sampai 1200 ppm. Kayak kale, mint, basil itu kalau aku sendiri bisa mencapai 1400 ppm kalau untuk yang kale, basil, mint. Kalau teman-teman berapa? Jawab di komen ya. Tandon yaitu tempat air nutrisi. Tandon ini bisa berupa kayak toren, ember. Terus ada juga loh yang pakai kolam, bisa juga. Asalkan terhindar dari sinar matahari. Jika air nutrisi itu tidak terlindungi dan gampang masuk sinar matahari, air tersebut akan mudah berlumut. Kalau teman-teman nggak percaya, coba deh. Vermiculit, media tanam yang terbuat dari silika. Zeolite, yaitu kerikil kecil yang merupakan mineral kristal silika untuk campuran metan atau filter. Dan ini yang terakhir teman-teman, ZPT, zat pengatur tumbuh. Oke deh, gitu aja videonya. Barangkali ada istilah-istilah yang belum saya sebutin, teman-teman bisa sebutin di komen. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe. Bisa subscribe sekarang, jangan lupa like, komen, dan share, dan follow Instagram @hai_namaku_senja. Tapi kalau menurut teman-teman video ini ya biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah subscribe juga nggak apa-apa, yang penting share. Assalamualaikum.